Setelah melakukan proses download pada Play Store ataupun App Store untuk aplikasi paket Mobile Tracer, atau setelah melakukan proses instalasi untuk aplikasi paket Mobile Tracer pada mobile kita masing-masing, pada tampilan awal menu paket Tracer Mobile setelah kita aktifkan akan muncul menu seperti pada layar yang diperlihatkan sekarang, yaitu ada menu new, open, dan navigate. Jadi, untuk beberapa tombol pilihan menu yang tampil pada layar, khususnya untuk new, tentu kita akan menggunakan tombol new tersebut pada saat kita ingin membuat sebuah proyek baru. Jadi dengan mengklik tombol new akan terbuka sebuah lembar kerja baru, di mana nantinya kita akan bekerja pada lembar kerja tersebut. Kemudian untuk menu atau tombol open itu digunakan untuk membuka proyek yang telah kita kerjakan dan simpan sebelumnya. Jadi sewaktu-waktu jika kita ingin mengedit atau memperbaiki proyek yang telah kita kerjakan sebelumnya, itu bisa kita lakukan dengan memanfaatkan menu open pada tampilan awal paket Tracer Mobile. Nah, sekarang untuk proyek kali ini kita akan membuat topologi jaringan lokal area network atau jaringan LAN. Silahkan klik tombol new, kemudian klik satu kali pada layar atau tap satu kali pada layar untuk menampilkan pilihan device yang nantinya akan kita gunakan. Nah, sebagai langkah awal, saya akan membuat label terlebih dahulu. Pada topologi kali ini, kita akan menggunakan network 192.168.1.0/24. Berikutnya kita akan menambahkan beberapa perangkat device. Untuk topologi jaringan LAN, kita akan menggunakan perangkat switch dan beberapa perangkat end device. Yang pertama kita klik switch, kemudian klik tipe switch yang akan kita gunakan. Kali ini saya akan menggunakan switch dengan seri atau tipe 295024. Kemudian saya tambahkan dengan beberapa end device. Dalam hal ini saya akan menggunakan PC dan beberapa laptop. Berikutnya, tahap selanjutnya, silakan menghubungkan antara switch dengan beberapa perangkat end device menggunakan media transmisi kabel.
Langkah-langkahnya adalah silahkan klik switch terlebih dahulu, perangkat switch terlebih dahulu. Kemudian pilih connect. Kemudian selanjutnya klik PC pertama. Sebelum menghubungkan, silahkan pilih tipe media transmisi terlebih dahulu dengan mengklik choose cable. Jadi seperti teori yang kita ketahui bahwa untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, tentu kita menggunakan media transmisi dengan seri atau dengan model strike through. Kita pilih strike through. Berikutnya pilih port 1 atau FE0/1 pada switch. Kita klik. Kemudian berikutnya kita klik Ethernet PC pertama, yaitu FE0. Ya, kita pilih port FE0 seperti ini. Maka secara otomatis akan muncul sebuah garis yang menghubungkan antara port yang ada pada switch menuju ke port PC, port Ethernet ya. Kemudian klik icon network yang ada pada bagian atas ya, seperti ini. Kemudian untuk beberapa perangkat and device selanjutnya caranya sama, silahkan klik switch terlebih dahulu, kemudian connect, kemudian klik PC tujuan atau end device tujuan, choose cable, kemudian strike through, pilih port pada switch yang masih kosong seperti ini, kemudian pilih port Ethernet pada PC berikutnya seperti ini. Kemudian sama, silahkan klik icon network pada bagian atas seperti ini. Baik, beberapa perangkat and device telah terhubung dengan switch, di mana switch kali ini bertindak sebagai terminal penghubung antara semua perangkat and device yang ada pada grup jaringan tersebut, di mana nantinya semua perangkat and device tersebut akan bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya. Proses atau tahap selanjutnya yaitu proses memberikan IP address untuk tiap-tiap end device. Jadi pemberian IP address ini menjadi sebuah syarat yang wajib agar semua perangkat end device, baik itu PC dan laptop yang ada pada grup jaringan ini, bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jadi silahkan klik pada PC pertama, klik icon PC pertama, kemudian klik desktop seperti ini, kemudian klik IPv4 configuration seperti ini. Nah, di bagian atas ada dua opsi, ada DHCP dan ada static. DHCP adalah kondisi di mana kita mendapatkan IP address secara otomatis. Tapi dalam hal ini kita tidak menggunakan DHCP karena penggunaan DHCP biasanya digunakan pada saat kita membuat sebuah topologi, kemudian di dalamnya terdapat sebuah perangkat router atau terdapat sebuah server yang nantinya bisa memberikan atau mampu memberikan IP address secara otomatis untuk tiap-tiap klien yang terhubung ke dalam jaringan tersebut. Jadi kali ini kita menggunakan opsi statik untuk memberi IP secara manual. Kemudian pada IP address kita masukkan IP sesuai dengan network address tadi yang telah kita tampilkan pada label. Kita masukkan di sini 192.168, kemudian berikutnya pada subnet max, pada label tadi sudah kita berikan slashnya, yaitu /24, maka subnet maxnya adalah 255.255.255.0.
Jadi dengan /24 atau dengan subnet max 255.255.255.0 memungkinkan kita untuk menghubungkan banyak perangkat, ya. Ada 254 perangkat yang bisa saling terhubung satu sama lainnya ketika kita menggunakan network atau subnetting /24 dengan subnet maxnya 255.255.255.0. Untuk PC kedua, kita beri IP address juga. Caranya sama, pilih static, kemudian berikan IP secara manual. Sama untuk laptop berikutnya atau perangkat end device berikutnya. Silahkan beri IP secara manual. Klik apply change, kemudian klik close. Berikutnya, end device yang terakhir yang akan kita beri IP address. Caranya sama, kita klik desktop, kemudian klik IP v4 configuration, pilih static, kemudian klik kolom IP address dan berikan IP address 192.168.1.4 dan pada subnet maxnya sama 255.255.0. Kemudian klik apply change pada bagian bawah, kemudian klik close. Oke, jadi untuk pemberian IP address untuk setiap perangkat end device sudah kita lakukan. Berikutnya kita akan melakukan proses testing, ya. Pada tahap finish kita akan menguji apakah semua perangkat device atau perangkat end device bisa terhubung satu sama lainnya. Berikutnya kita akan melakukan proses pengujian atau tahap testing. Jadi cara melakukan tahap pengujian bisa melalui command prompt seperti ini, ya. Bisa dengan mengetikkan ping ke alamat IP tujuan. Misalnya saya ping ke 192 kemudian .168.1.3 misalnya. Jadi saya melakukan proses ping atau pengujian ke end device laptop pada urutan ketiga. Kemudian saya pilih enter seperti ini. Nah, di sini muncul keterangan replay from 192.168.1.3, byte sama dengan 32, time sama dengan 2 ms, ya. Kemudian TTL-nya sama dengan 128. Nah, kalau tampilan seperti ini berarti antara komputer satu dengan laptop yang ada pada urutan ketiga itu bisa terhubung atau sukses. Nah, berikutnya kita juga bisa melakukan pengujian dengan menggunakan, jadi klik pada PC yang akan kita uji dengan menggunakan simple PDU. Jadi klik simple PDU seperti ini. Kemudian pilih perangkat end device yang akan kita uji, ya. Apakah nantinya end device dengan posisi pertama, ya, PC 1, saya akan coba hubungkan ke laptop yang ada pada urutan keempat seperti ini. Saya klik laptop keempat atau yang ada pada urutan keempat seperti ini. Kemudian pada bagian atas ada menu dengan titik
3, silahkan diklik di bagian atas ya. Kemudian pilih skenario. Kita pilih skenario. Nah, akan muncul tampilan di sini apakah testing atau pengujian antara PC yang ada pada posisi pertama dengan laptop yang ada pada posisi keempat berhasil atau tidak. Nah, di sini ditampilkan source-nya PC 0 ya, destination-nya laptop 1, kemudian last status yaitu successful ya. Tipe tentunya ICMP ya. Ini menggunakan protokol ICMP atau protokol ping. Jadi untuk pengujian kedua ya, kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Jadi cara pertama tadi bisa melalui command prompt ya, bisa melalui command prompt, kemudian kita ping ke IP address tujuan, dan ketika tampilan keterangan di situ replay berarti komputer kita sudah berhasil terhubung dengan perangkat yang dituju. Nah, ini adalah cara yang kedua. Kita menggunakan simple PDU, kita klik PC yang akan kita hubungkan dengan PC lain, kemudian kita klik lagi PC tujuan tersebut, kemudian kita tampilkan skenario, maka akan muncul keterangan seperti ini, apakah dia sukses atau dia gagal berkomunikasi antara satu PC dengan PC yang lainnya. Baik, jadi seperti inilah dasar atau proses penggunaan aplikasi paket tracer mobile, kurang lebih sama pada saat kita menggunakan paket tracer yang kita install pada sebuah PC misalnya ya, atau paket tracer yang kita install pada desktop kita, bisa lewat PC, bisa lewat laptop kita. Jadi kurang lebih sama pada proses penggunaannya.